Nggih, untuk selanjutnya pemateri dari Dr. Wari, beliau ini merupakan dosen dari FKIK UMY juga, Dr. Wari Andan Puspitosari, MSc spesialis kejiwaan konsultan, gitu, Dok. Nggih, Beliau ini kedokteran jiwa. kedokteran jiwa, mohon maaf, Dok. S1, S2 spesialis dan S3 beliau menempuh di UGM. Ada beberapa pekerjaan yang masih sampai sekarang dikerjakan oleh beliau. Antara lain ada psikiater konsultan pada Jogja Family Center, kemudian psikiater konsultan pada Lembaga Pelatihan Psikologi Terapan Inspirasi Yogyakarta, psikiater praktik di PKU Gamping juga. Beliau juga ada di psikiater konsultan uji coba rumah antara Dinsos DIY. Merupakan dosen luar biasa di Stikes Ahmad Yani, dan ada beberapa riwayat organisasi yang masih sampai sekarang itu ada Ketua Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusiaan UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga Divisi Klinik Berhenti Merokok Muhammadiyah Tobacco Control Center MTCC, dan ada beberapa penghargaan yang beliau dapatkan. Salah satunya yang paling terbaru 2018 Rising Star Psychiatry Award Institute Mental Health and Neuroscience atau IMN. Iman gitu kalau di itu, kalau di apa disingkat. Terus publikasi jurnal juga udah beberapa, banyak sekali, ada 16 publikasi. Yang paling terbaru tentang peningkatan peran kelompok rehabilitas berbasis masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas, dan publikasi buku berapa. Untuk waktu dan tempat saya persilakan, Dok, monggo. Dokter Wari. Monggo, Dok. Berapa lama Mbak Suci? 20 menit, Dok. Nanti diingatkan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah ya. Pagi ini kita bertemu, bersilaturahim ya, menjadi bagian untuk kita menjaga kesehatan mental kita ya, karena salah satu yang bisa membuat kita tetap sehat mental adalah bagaimana kita tetap terhubung ya dengan orang-orang di sekitar kita ya, dan termasuk hari ini kita berkumpul dan berdiskusi bersama. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar dari doa-doa kita ya, bahwa kita semua tetap terjaga sehat mental dan menjadi remaja-remaja yang produktif dan berprestasi. Amin ya. Saya meneruskan apa yang sudah disampaikan Dokter Bambang ya. Jadi kalau Dokter Bambang tadi sudah banyak sekali menyinggung sebenarnya secara keseluruhan ya, ada masalah kesehatan fisik, mental, emosional gitu. Nah, saya melengkapi itu nggih, hal-hal yang mungkin bagi kita remaja itu juga harus kita pahami gitu. Kalau secara fisik mungkin kita terbiasa untuk mudah mengenali nggih, misalnya aku kok udah bersin-bersin ya. Wah, kayaknya mau flu nih gitu ya. Aduh, kok perutku sudah mulai agak perih-perih ya. Wah, mahku kambuh nih gitu. Kita kenali. Terus setelah kita kenali ngapain? Diam saja kan tidak ya. Kemudian kita berupaya supaya yang kita rasakan tidak nyaman itu segera kembali gitu ya. Misalnya, wah aku kok sudah mulai bersin-bersin ya. Wah, berarti aku harus susu hangat, aku harus istirahat, aku harus makan bergizi. Nah, besok pagi nggak jadi flu gitu ya. Jadi mengenali itu untuk kemudian kita memiliki potensi atau upaya mengembalikan lagi ya, kesehatan kita kok agak nggak seimbang ya, kita balik lagi terus sehat gitu. Begitu juga, wah kayaknya telat maem nih aku. Oh berarti kemarin kebanyakan makan maem yang nggak sehat nih, terus kita perbaiki. Nah itu dari sisi kesehatan fisik. Jadi tidak juga kan ya ketika kita sudah tahu, wah bersin mau flu, biarin aja flu sekalian. Kan tidak begitu remaja yang sehat ya. Nah kita tahu, kita bisa mengenali diri kita
dan kita mengenali potensi kita. Wah, kalau saya bersin-bersin minum susu malah muntah-muntah, Dok. Wong saya nggak doyan susu. Nah, tentu 1-2 orang menjadi berbeda ya. Kalau saya teh hangat, oke. Kalau aku coklat hangat, boleh gitu. Jadi kenali potensi personal. Tentu bisa berbeda-beda. Mengenali ketika kita merasa kok aku sudah nggak seimbang ya, jangan sampai sakit. Kemudian kita cari potensi apa yang kita lakukan untuk kita mengembalikan lagi. Nah, sebenarnya kesehatan mental pun harapannya demikian. Ya, remaja itu bisa mengenali, aduh kayaknya aku udah mulai nih, kok kenapa ya aku kok beberapa hari ini kok susah tidur. Padahal biasanya wah dibangunin susah, sekarang kok tidur yang susah ya. Ada apa nih aku gitu. Jadi aware dengan dirinya gitu. Aku kok mulai nggak doyan makan ya, atau aku kok jadi makan terus ya, biasanya nggak kayak gini gitu. Jadi kita sudah bisa mengenali, nah kan tentu tidak berhenti ya, tidak diam. Oh kayaknya nih aku mulai tegang nih gara-gara mau ujian. Oh ini kayaknya gara-gara kemarin aku ribut sama teman nih, jadi aku kayak gini moodku gitu. Kita kenali dan kemudian aku harus apa ya? Oh kalau kayak gini aku harus melakukan ini. Potensi pun berbeda-beda. Kayaknya kalau aku kayak gini gambar nih. Oh, kalau kayak aku gini ngaji langsung. Oh, kalau kayak gini ngobrol nih sama sahabatku. Cari potensi sehingga kita jadi seimbang kembali gitu. Oke, nah itu yang kita harapkan. Jadi remaja-remaja kita mengenali masalah tidak hanya kesehatan fisiknya, tetapi juga masalah kesehatan mentalnya. Ya, sehingga tadi ciri-ciri sehat mental itu bisa kita dapatkan. Saya izin share screen ya. Mungkin nanti materi boleh dibagi dan karena waktunya terbatas, mungkin kan kita tidak bisa secara detail rinci ya. Jadi kesehatan mental remaja dan bagaimana cara menjaganya ya, supaya tadi kita belajar kesehatan mental bukan karena kita wah emangnya aku gangguan jiwa gitu, bukan karena kita gangguan jiwa, bukan karena kita mengharapkan terjadi masalah gangguan jiwa, tidak ya. Kita bicara kesehatan jiwa adalah bagaimana kita menjaga ya untuk tetap dalam kondisi sehat jiwa. Nah, seperti apa remaja yang sehat tadi udah diuraikan banyak oleh Dr. Bambang ya, secara biologis, ya, secara fisik itu sehat, tumbuh dan berkembang optimal, secara psikologis, secara spiritual, sosial ya. Jadi nggak bisa dipisah-pisah. Ya, jadi orang itu kenapa kalau stres mau ujian kok menstruasiku jadi terlambat ya, nggak mens-mens misalnya. Atau ada yang sebaliknya, wah mau ujian aku biasanya belum jadwalnya mens kok mens ya. Apa hubungannya psikologi stres mau ujian dengan kesehatan reproduksi? Oh ternyata ada hubungannya. Ada jalannya. Ada jalan pathway-nya, ada jalan tolnya dari otak yang mengatur tentang kesehatan mental kita ya ke jalur yang mengatur kesehatan fisik kita. Jadi itulah pentingnya ya, kenapa kita nggak boleh mengabaikan masalah kesehatan mental, karena nanti akan mudah juga mempengaruhi kesehatan fisik kita. Nah, kalau tadi secara sehat kita fisik kita lebih mudah mengenali ya, sekarang mengenali siapa orang yang dikatakan sehat mental gitu ya. Orang yang sehat mental tuh yang kayak apa sih gitu ya. Nah, ini adalah indikator. Ya, jadi kita bisa pakai tuh untuk diri kita sendiri. Aku gimana ya dari indikator-indikator ini, mana yang aku masih harus tingkatkan. Bukan berarti sakit, bukan, tetapi belum optimal gitu. Ya, jadi sehat mental itu produktif. Produktif itu tentu sesuai dengan kelompok usia ya. Kalau anak-anak balita produktifnya apa? Bermain. Ya, kalau anak balita kok disuruh produktif mengerjakan matematika ya nggak tepat gitu ya. Kalau kita siswa mahasiswa gitu ya, produktifnya apa?
ya berorganisasi, ya bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik, tugas kuliah dengan baik, itu produktif. Bukan berarti dikatakan produktif kalau sambil sekolah, sambil berbisnis, ya. Bukan bisa dapat uang, tidak selalu. Kalau ada yang seperti itu tuh hebat, tapi tidak selalu. Produktivitasnya adalah sesuai dengan perannya, ya, sesuai dengan usianya. Orang yang sehat mental tuh merasa bahagia, merasa sehat, merasa bahagia. Emangnya orang nggak boleh sedih? Boleh, ya. Sedih, kecewa, marah itu emosi yang dimiliki setiap orang. Tetapi orang yang sehat mental itu akan mudah kembali pada kondisi syukur dan bahagia. Cepat move on gitu ya. Jadi kalau kita main squishy itu kan bentuknya bagus gitu. Kalau kita pencet sampai gepeng gitu ya, tangan kita lepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu orang yang sehat mental. Memiliki daya lenteng ya, daya resiliensi yang bagus. Ada stres kayak apapun, ujian, pandemi, daring, laptopnya jadul ya. Tetapi dia tetap oke deh. Sedih gitu ya, kok aku kayak gini ya, ini hambatannya banyak banget. Tapi kemudian cepat move on gitu. Oke deh, aku bisa gitu. Ya, kemudian optimis itu apapun yang dihadapi, tadi juga sudah banyak disebut Dokter Bambang ya, apapun yang dihadapi itu Bismillah ya, Insya Allah ini ada jalan gitu ya, aku pasti bisa ya, sehingga tidak berhenti ya, seberat apapun dia akan tetap bisa menghadapi tantangan hidup itu tadi ya. Wah, pandemi, daring ya, macam-macam ya, itu tidak masalah gitu ya. Nah, orang sehat mental itu juga positif terhadap dirinya dan orang lain, menerima dirinya apa adanya ya. Tadi Dokter Bambang juga sampaikan, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, karena kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Orang lain punya kelebihan, orang lain juga punya kekurangan. Bandingkan dengan diri kita capaian sebelumnya, dan itu akan memotivasi kita ya untuk menjadi lebih baik, bukan membandingkan dengan orang lain, karena memang kita berbeda ya. Setiap yang kita lihat dari kelebihan orang lain, di balik itu dia punya kekurangan. Kalau kita tahu kita punya kekurangan, di balik itu kita punya kelebihan. I'm okay, you are okay gitu ya. Saya hebat, kamu juga hebat gitu. Sehingga kita menghormati diri kita optimis dengan diri kita, dan kita juga menghormati orang lain, optimis bahwa orang lain juga hebat. Ya, tidak saling menjatuhkan dan tidak saling mengecilkan. Ya. Nah, remaja yang sehat mental juga memiliki peran di lingkungan. Lingkungan terkecil adalah keluarga. Ya, biasakan berbagi peran di dalam keluarga. Ya, wah pandemi ngumpul semua. Siapa petugas pembuat nasi? Siapa petugas menyediakan lauk untuk keluarga, siapa petugas membereskan teras dan sebagainya. Itu bagian paling kecil ya, bagaimana kita berperan di lingkungan. Ditambah nanti peran-peran kita terhadap teman-teman, terhadap tetangga dan sebagainya. Tetapi peran kita di dalam keluarga itu adalah peran yang paling dekat ya, yang mestinya kita coba ya, kita optimalkan gitu. Apa sih yang aku bisa untuk ayah, untuk ibu, untuk adik, untuk kakak gitu ya. Sederhana yang dilakukan di rumah supaya justru itu kunci sehat mental. Bukan nanti tambah stres soalnya kan harus ngerjakan tugas sekolah, masih harus mikir nyapu teras. Justru tidak ya. Justru itu adalah bagian bahwa saya itu bisa memberikan kebahagiaan pada bentuk yang lain gitu. Ya, saya juga bahagia karena saya bisa melakukan apa yang saya bisa perankan lebih baik gitu. Ya, jadi itulah remaja yang sehat mental. Kalau kita merasa ada sisi-sisi yang kurang, ayo kita tingkatkan ya. Bukan berarti aku berarti gangguan jiwa, tidak ya, tetapi kita ingin tetap mengoptimalkan. Tentu yang utama adalah landasan spiritual ya. Bagaimanapun spiritual itu akan mendasari semuanya sebenarnya ya. Fisik, mental, sosial itu dilandasi oleh spiritual kita. Ya. Nah, oke, itu adalah remaja yang sehat jiwa gitu. Tentu kita semua ingin ya mewujudkan itu.
Tapi bisa nggak sih remaja itu mengalami masalah kesehatan jiwa? Bisa nggak sih remaja itu mengalami gangguan jiwa? Kalau disebut gangguan jiwa, apa yang spontan muncul dalam pikiran kita? Apa? Ada yang bisa menjawab? Begitu disebut gangguan jiwa itu apa yang tergambar di dalam pikiranmu? Ada yang jawab? Apa di-mute semua ya? Bisa unmute kok, Dok. Oh, bisa unmute. Ya, siapa yang bisa mau menjawab? Nggak ada door prize-nya, Dr. Bambang ya? Ada door prize. Nah, siapa yang mau menjawab? Begitu disebut gangguan jiwa, apa yang spontan muncul di pikiran kita? Depresi. Tidak seimbang. Ya, tidak seimbang mungkin. Tidak seimbang. Bagus. Cara berpikirnya atau Oke. kondisi mental seseorang remaja. Terus ada lagi 2 orang loh ya dicatat Mbak. Gila. Ya, ada 3 orang udah mewakili ya. Depresi, tidak seimbang jiwanya, dan gila. Tiga yang dicatat, nanti nggak tahu siapa yang dapat. Siapa tadi namanya, Mbak? Sudah saya catat, Dok. Ah, ya, oke. Ya. Nah, jadi ya, udah ya, unmute yang lain ya. Jadi begitu disebut gangguan jiwa gitu ya. Tadi alhamdulillah ya muncul beberapa opsi gitu. Tapi di banyak komunitas ketika disebut gangguan jiwa, yang muncul spontan itu adalah gila gitu ya. Nah, penggunaan kata gila ini pun sebenarnya juga kita minimalkan. Mohon yang lain unmute ya. Mute ya. Jadi kalau kita menyebut gila itu seperti bukan masalah medis gitu ya, sehingga menjadi stigma. Ya, tetapi itulah yang seringkali dipahami sebagai gangguan jiwa gitu. Sehingga kalau dikatakan kamu gangguan jiwa gitu, hah? Emangnya aku gila gitu ya? Atau Mbok kamu ke psikiater, ada yang menyarankan begitu, oh aku nggak gila kok gitu. Jadi membayangkan gangguan jiwa itu hanya satu gitu. Padahal gangguan jiwa itu sangat beragam. Depresi pun tidak selalu berat ya, depresi ringan juga bisa. Nah, yang paling umum tadi ya, gangguan keseimbangan tadi, nanti kita lihat. Apakah remaja bisa mengalami masalah kesehatan jiwa gitu, ya? Kalau kita bicara tentang masalah kesehatan jiwa, sebenarnya kita sedang bicara tentang fungsi otak. Jadi kalau orang sakit MAH itu yang sakit lambungnya. Kalau orang sakit amandel, yang sakit tuh tenggorokannya gitu ya, amandel yang ada di tenggorokan gitu. Kalau misalnya orang sakit apalagi polip hidung ya, sinusitis tuh ya di bagian sinusnya. Nah, kalau gangguan jiwa, maksud sih dia masalah kesehatan gitu. Apanya yang terganggu ya? Yang terganggu adalah fungsi otaknya. Ya, sehingga kalau kenapa orang mengalami gangguan mental adalah karena terjadi masalah di fungsi otak. Nah, bukan berarti otaknya harus ada sesuatu secara fisik ya, misalnya ada perdarahan, ada benturan, bisa kasus-kasus itu ya biasanya dengan saraf, tapi bisa juga yang terganggu bukan organ dalam bentuk fisik organ ya alatnya, tetapi zat-zat kimia yang ada di situ. Jadi ibarat mobil itu kan ada bensin, oli, ya. Bukan mobilnya yang peok sehingga nggak jalan, tetapi karena mobilnya bagus, ya di foto otaknya utuh gitu. Tetapi bensinnya, olinya, akinya itu yang nggak seimbang, sehingga otomatis ya jalannya tersendat-sendat. Sama dengan ketika bahan bakar di otak itu mengalami ketidakseimbangan, ya kemudian fungsinya menjadi tidak baik. Nah, dikatakan gangguan jiwa itu kalau ada gangguan pada fungsi otak. Apa gangguan fungsi otak itu? 1, pikiran, 2, perasaan, 3, tingkah laku. Jadi otak kita itu mengendalikan atau mengatur pikiran kita, perasaan kita, ada pusat pikiran yang disebut dengan korteks ya, yang bagian otak luar itu, ada pusat perasaan, pusat emosi ya. Kalau kita melihat gambar otak itu di bagian tengah namanya sistem limbik ya, dan juga mengatur
tingkah laku. Nah, di samping itu tadi ada jalur dari otak ke organ-organ di tubuh. Ada cabang-cabangnya, ya, jalan-jalannya. Sehingga orang sakit atau ada masalah di kesehatan mentalnya, di psikologisnya, kok keluhannya yang muncul fisik ya. Stres kok migrain ya? Apa hubungannya stres dengan migrain gitu? Ya. Nah, ini yang bisa menjadi gejala orang mengalami masalah kesehatan mental. Dan gejala-gejala itu menyebabkan orang itu merasakan penderitaan. Aduh, nggak enak banget gitu ya. Sehingga orang gangguan mental itu nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Sementara yang mengalami itu menderita sekali. Nah, kalau kita remaja tidak paham, kita jadi tidak empati ya. Teman kita cemas, kita malah, alah ngapain sih kamu? Kayak gitu aja kok cemas. Nah, kita kenapa? Karena kita nggak paham gitu ya, bahwa orang ini sedang mengalami masalah gitu. Ada yang depresi, sedih, nangis terus, terpuruk, nggak mau sekolah misalnya ya, malah dibully gitu. Ngapain? Oh gitu aja kok, nggak mau sekolah, gitu aja nggak berani, gitu aja. Nah, nggak tahu gitu. Nah, harapannya kita sebagai remaja kalau paham, kalau ada orang-orang di sekitar kita, teman kita, keluarga kita, walaupun kita selalu berdoa tentu kita semua sehat ya, tapi kita jadi tahu, oh ini dia ada masalah nih, apa yang bisa aku bantu. Jadi mengenali tidak hanya untuk diri kita, tapi kita juga bisa membantu ya orang-orang di sekitar kita. Dokter, apa yang maaf, ya? Waktunya tinggal 4 menit. Oke, ya. Apa yang bisa terganggu dari perasaan tadi ya? Cemas, takut berlebihan, sedih yang berlebihan. Sekali lagi, cemas, sedih, marah, jengkel itu emosi normal. Tetapi kalau sudah berlebihan dan mengganggu fungsi, maka kita harus pikirkan ada sesuatu nih dengan fungsi pikiran saya, perasaan saya. Pikiran juga begitu. Kok aku nggak bisa? Aku tahu sih ini harusnya enggak gitu ya. Kenapa aku cuci tangan sampai 50 kali hanya karena takut tanganku ada kumannya. Kalau aku nggak ngulang, aku kok takut sekali ya, cemas sekali. Padahal aku tahu ini harusnya enggak gitu. Jadi pikirannya pun sudah tidak bisa di manage dengan baik. Maka ini juga menjadi sinyal. Belum lagi kalau gangguan jiwa berat ya, ada yang namanya waham, halusinasi ya. Nanti kalau pengen tahu apa itu waham, halusinasi, boleh lihat di Facebooknya Dr. Wari. Kalau di IG mungkin sebagian juga ada ya. Bu Wari itu masih belum banyak kalau yang awal-awal dulu karena postingnya udah agak lama. Nanti bisa dilihat ya. Gangguan perilaku ini gampang dikenali. Kita lihat orang ini kok gelisah ya. Oh dia kok kelihatan agresif ya. Itu lebih mudah dikenali dibanding perasaan dan pikiran tadi. Nah, gangguan fisik ini yang lebih banyak dikeluhkan, nggak bisa makan terus, ya nggak bisa konsentrasi, akhirnya nggak berani ujian, ya tegang, mahnya kambuh, GERD gitu ya, semacam-macam gitu, keluhan fisiknya itu rombongan gitu. Itu juga bisa menjadi sinyal ada masalah kesehatan mental. Gangguan fungsi, nah ini ya harusnya kan produktif, fungsi kita baik. Kok tiba-tiba anak kita yang biasanya, misalnya adik kita, biasanya senang bermain, kok sekarang cuma ngelentuk saja di dalam kamar, nggak mau apa-apa. Atau kita kok jadi nggak semangat ya untuk sekolah, untuk kuliah, ada apa nih? Gitu, ya. Nah, boleh nggak self-diagnosis? Wah, kayaknya aku depresi. Bu Wari itu sekarang sering ya dapat klien gitu, dok saya itu borderline personality. Kata siapa? Kata Mbah Google gitu ya. Dok saya itu bipolar ini ya. Oh kata siapa? Kata Mbah Google gitu. Boleh untuk mengenali, untuk awareness kita. Tetapi diagnosis itu harus ditegakkan oleh dokter, psikolog klinis atau psikiater. Jadi kalau kita mengenali diri kita, itu adalah untuk memanajemen tadi ya, supaya menjadi baik kembali dan mencari pertolongan jika memang kita merasa sudah memerlukan pertolongan. Nah, bagaimana remaja menjaga kesehatan jiwa tadi sudah banyak juga ya disampaikan Dokter Bambang. Yang nomor 1 tadi sandarannya adalah spiritual kita.
keyakinan kita ada di luar kita yang kuasa atas segalanya. Ya, sehingga kita jadi optimis, tenang, pasrah gitu ya, karena kita nggak sendiri. Ya. Kemudian healthy lifestyle, kalau tadi Dokter Bambang juga sudah ya, olahraga, pola makan. Nah, ini pakarnya beliau karena beliau langsung mengaplikasikan dan hasilnya bisa dibuktikan. Nah, bagaimana secara psikologis? Bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan? Ya, belajar untuk berpikir positif. Kalau kita belajar berpikir positif tuh yang di sebelah kanan, dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin tuh hormon bahagia kita. Kalau dia keluar, tuh apa yang terjadi di bawah itu? Bahagia, senang, sayang, cinta, peduli. Jadi ketika kita temui ada remaja kok nggak peduli pada orang lain, ya karena hormon bahagianya ini kurang gitu. Ya, jadi supaya kepeduliannya tinggi, nah dia harus dioptimalkan hormon bahagianya. Dia syukur, dia optimis, dia bahagia, ya terus berlatih maka dia akan peduli. Nah, versusnya yang sebelah kiri tuh kalau orang sedih, terus-menerus marah, terus-menerus emosinya negatif, terus-menerus. Maka yang dominan hormon yang di tengah itu, yang kuning itu namanya kortisol. Nah, apa yang terjadi seperti yang ada di situ ya, ternyata keseimbangan kesehatan kita akan terganggu. Nah, jangan khawatir, aku tuh terlanjur terbiasa ya berpikir negatif. Jangan khawatir. Ya, Allah menyediakan atau menjadikan manusia itu sebagai makhluk pembelajar. Semua bisa diupayakan. Ya, walaupun setiap orang potensinya beda-beda, tetapi semua diberikan kemampuan oleh Allah beradaptasi. Itu yang disebut dengan neuroplasticity otak. Otak kita itu lentur, plastis gitu ya. Mau dibentuk-bentuk itu bisa, asal kita mau. Dan tentu membentuknya tidak besok aku pengen berpikir positif besok langsung bisa. Enggak, ya tentu butuh proses, tapi bisa ya. Nah, tapi kok kadang-kadang ya muncul ya pikiran negatif, hati-hati. Bukan nggak boleh, karena pikiran negatif juga salah satu bentuk kewaspadaan ya. Tetapi kalau yang berlebihan kita harus kelola ya. Misal ajari untuk stop. Waduh, gimana ini ya? Daring terus, apa aku nanti bisa lulus ya? Kalau itu terus mendominasi kita akan sakit. Ya, tapi kalau daring bisa lulus nggak ya? 1, 2, 3 stop. Bismillah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan semua dilancarkan. Stop, ganti dengan harapan. Stop, ganti dengan doa. Ya, ganti dengan kata-kata positif. Walaupun daring terus, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Walaupun pandemi, tapi alhamdulillah semuanya sehat semua keluargaku. Gitu. Walaupun ada yang sakit keluargaku, alhamdulillah, tapi sekarang sudah sehat. Jadi selalu bisa menjejerkan ya, stop, pindah, sehingga tidak berkepanjangan. Karena negatif yang berkepanjangan itulah yang akan berpengaruh pada tadi hormon-hormon atau zat-zat kimia di dalam otak kita. Nah, cobalah untuk memilih fokus pikiran di dalam mengatur pikiran itu. Fokus pada apa yang kita bisa ubah. Karena kalau kita fokus pada apa yang nggak bisa kita ubah, itu kita capek dan bisa sakit, gitu ya. Kecapean kita. Contoh apa? Pandemi, ya. Aduh, kenapa ya kok pandemi? Seandainya nggak pandemi, aku mesti kemarin itu udah juara 1. Wah, aku jadi nggak ini gara-gara pandemi. Wah, mestinya nggak ada pandemi. Kita bisa nggak ngubah pandemi? Tiba-tiba kita hentikan? Enggak. Gitu. Proses banyak orang gitu. Oke deh, berarti nggak akan kepikir boleh, tapi jangan jadi fokus. Aduh, pandemi. Kita fokus saja pada apa yang bisa kita ubah. Oke, aku yang biasanya daring nggak suka, bagaimana membuat aku jadi lebih suka? Aku yang biasanya keluar main, bagaimana aku menjaga tetap terhubung dengan teman-teman, tapi aku tidak berinteraksi secara langsung. Aku bisa ya mengatur diriku, mengatur lingkungan yang aku mampu, itu yang jadi fokus. Ya, sehingga tidak, kenapa ya Bu Guru itu, kenapa temanku, kenapa ibuku itu seperti itu, nggak enak, nggak kayak ibunya yang lain. Nah, kita bisa ngubah enggak? Kita akan lelah. Ya, jadi
pilih fokus. Ya udah, alhamdulillah ya. Ada yang sudah nggak punya bapak ibu, aku ditungguin bapak ibu. Walaupun bapak ibu itu keras, tapi itu maksudnya baik. Aku akan lebih mudah mengatur pikiran kita, ya, mengatur perilaku kita dibanding kita harus fokus pada mengatur orang lain. Kita terima diri kita apa adanya, kita terima orang lain apa adanya. Ya. Walaupun kita juga boleh berdoa orang lain lebih baik dan sebagainya, tapi sekali lagi kalau kita fokus merubahnya, kita menjadi capek. Ya. Ini tadi Dokter Bambang juga sudah ya berinteraksi sosial, dan yang kita remaja yang sehat mental adalah selalu berbagi kemanfaatan, ya, sekecil apapun, semampu yang dia bisa. Oke, saya kira itu cukup, ya. Mudah-mudahan bisa menambah tadi apa yang sudah disampaikan Dokter Bambang, ya. Bu Areh juga praktek di AMC sama dengan Dokter Bambang Edi. Di AMC kami ada 3 orang. Saya, Dokter Wareh, psikiater, 2 Dokter Tessa, itu juga psikiater, dan 1 lagi Pak Rizky, itu psikolog. Oh ya, ada 1 lagi, Bu Santi, itu perawat kesehatan jiwa. Sehingga kami berempat itu bisa menjadi tempat untuk berkonsultasi tentang masalah kesehatan jiwa. Tidak harus sakit, ya, karena kita ingin lebih pada ingin menjaga untuk tidak sakit. Terima kasih, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.